sistem kongruensi lanjar atau linear ya, lanjar itu linear ya. Nah, misalkan digunakan untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Misalkan tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3 ya. Bila dibagi dengan 7 menyisakan 5 dan bila dibagi dengan 11 menyisakan 7. Ya, jadi kita diminta untuk menemukan ya satu bilangan ya yang kalau dibagi 5 sisanya 3, yang kalau dibagi 7 sisanya 5, yang kalau dibagi 11 sisanya 7. Ini bilangan kita. Nah, untuk mencari berapakah bilangan itu, kita susun ya kongruensi tadi dalam sistem kongruensi lanjar seperti ini. Jadi X kongruen dengan 3 dalam modulo 5, X kongruen dengan 5 dalam modulo 7, dan X kongruen dengan 7 dalam modulo 11. Berapakah X? Ya, kalau aritmetika biasa dulu kita mencari dengan eliminasi, dengan substitusi, dengan matriks, gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan teorema ini. Ya, ada yang sudah menyediakan rumusnya. Ya, jadi rumusnya the Chinese Remainder Theorem ya. Oke, misalkan M1, M2 sampai M kecil ini adalah bilangan bulat positif sedemikian rupa sehingga PBB bilangan-bilangan tadi itu sama dengan 1. Perhatikan ini syarat. Ya, syarat supaya sistem kongruensi linear tadi bisa diselesaikan. Ya, yang menjadi modulo di sini itu harus semua relatif prima. Antara satu dengan yang lain itu relatif prima. Kalau tidak, bagaimana? Tidak bisa diselesaikan. Ya. Oke. Nah, persoalan seperti ini itu akan mempunyai solusi unik dalam modulonya sama dengan perkalian modulo tadi ya masing-masing kongruensi linear tadi M1 dikalikan M2 dikalikan sampai Mn. Nah, yaitu ada solusi X dengan X di antara 0 sampai M dan semua solusi lainnya kongruen dalam modulo M. Nah, solusi yang kita cari bilangan ini kita bisa cari dengan X sama dengan A1 kecil, M1 besar, Y1, kemudian A2, M2, Y2, gitu ya. M-nya besar ini sampai AN, MYN. Jadi sampai berapapun, misalkan kongruensinya sampai 4 kongruensi, ya berarti N-nya sampai 4. Sampai 2 kongruensi, berarti sampai 2 saja. Ya, sampai 3, berarti N-nya 3. Di mana MK itu sama dengan M dikalikan MK, ya, dan MK sama dengan MK YK sama dengan 1 modulo MK. Jadi maksudnya YK ini adalah inverse dari MK dalam modulo MK. Modulo masing-masingnya. Kita lihat aja contohnya. Tentukan bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Nah ini hasilnya. Kita akan menuliskan dalam kongruensi linear seperti ini. Perhatikan, ini bisa nggak diselesaikan? Harus dicek lagi. 5, 7, 11 harus relatif prima. Ya, 5, 7, 11 harus relatif prima. Ya, persoalan ini bisa diselesaikan. X, ya kita langsung pakai saja rumusnya ya, X sama dengan A1, M1 besar Y1, A2, M2 besar Y2, dan seterusnya. MK, ini sama dengan M per MK. Nah, M kecil ini, yang total ini hasil perkalian dari 5, 7, dan 11. 5, 7, dan 11, 385. Lalu MK, ya, itu sama dengan M per MK. Jadi misalkan saya mau ambil ini ya, mungkin saya tambahi di sini, ini kongruensi yang pertama. Nah, jadi K-nya 1. Nah, ini kongruensi yang pertama.
Ya, ini K ini bukan konstanta ya, ini simbol saja kongruensi, indeks di sini. Indeks di sini. Ya, sehingga untuk mencari yang ini ruas pertama ya, maka M1-nya adalah M kecil ini yang total ini dibagi dengan ini 5. Ya, M kecil K-nya di sini. Ya, mungkin ini saya tambahkan ya di sini. M dibagi dengan M1 gitu ya. Nah, ini untuk nambahin saja. Nah, hasilnya 77. M2-nya hasilnya 55, M3-nya hasilnya 33. Ya. Oke. Kalau A1 berapa? Kalau saya nanya, A1-nya berapa? A1-nya berapa? A1 itu ini. Nah, A2 itu ini. Nah, A3 kalau ada A3 di sini ya. 7. Ya. Oke, tapi di sini yang dicari Y-nya dulu. Nah, Y1 itu adalah inverse dari M1 dalam modulo 5. Y2 inverse dari M2 dalam modulo 7. Nah, mencari inverse sama seperti tadi ya, dengan menggunakan ini ya. Ini mencari inverse, tadi rumusnya ini ya. Kemudian Y3 juga sudah ketemu, maaf ini juga keliru ya, ini harusnya Y3. Oke, sudah ketemu semua, jadi tinggal kita kalikan saja, kita masukkan saja rumusnya. Ya. Rumusnya ini ya. Jadi X sama dengan A1, A1-nya 3, M besar 1, M besar 1-nya 77. Dikalikan 3. 3 ini apa? 3 ini adalah inverse dari 77 dalam modulo 5. Gitu ya. Kemudian ruas yang kedua, A2-nya 5, MK. M2-nya itu 55, kemudian 6. 6 itu apa? 6 adalah inverse dari 55 dalam modulo 7, gitu ya. Yang ini A3-nya 7, kemudian MK besarnya itu 35 dikalikan 6. Nah, 6 di sini ada inverse dari 35 dalam modulo 11. Hasilnya ini. Nah, kalian boleh coba. Kalian coba 3813 dibagi 3, sisanya harus 5. 3813 dibagi 5, sisanya harus 7. Ya. 3813 dibagi 11, sisanya 7. Coba kita. Sekarang, apakah hanya bilangan 3813 saja yang kalau saya bagi itu mempunyai pola seperti tadi? Tidak, ya. Jadi pokoknya semua bilangan yang kongruen dengan 3813 dalam modulo 385 itu merupakan solusinya. Nah, salah satunya adalah bilangan 348. 348. Nah, 348 ini ya, 348 itu akan sama. Kalau saya bagi dengan 5, sisanya 3. Kalau saya bagi dengan 7, sisanya 5. Kalau saya bagi dengan 11, sisanya juga 7. Berarti jawabannya apakah hanya satu? Tidak. Ya, jawabannya adalah semua bilangan yang kongruen dengan 3813 dalam modulo berapa? Dalam modulo 385. Oke. Nah, biasanya itu untuk jawaban kita pilih yang paling kecil di sini. 348. Jadi ini yang lebih kecil daripada modulonya. Ya.